Pemirsa, di tengah pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah di tanah air, berbagai moda transportasi umum jarak jauh kini telah kembali dioperasikan. Bagaimana pengaruhnya terhadap waktu pandemi corona di Indonesia? Kita akan membahas analisanya bersama peneliti tim SIM COVID, ahli matematika epidemiologi, Dr. Nuning Nuraini. Assalamualaikum, selamat siang, Bu Nuning. Waalaikumsalam, selamat siang, Mas. Ya. Bu Nuning, Anda dan tim ini terus mengembangkan penelitian sesuai kondisi dan data terbaru di tanah air, termasuk intervensi dengan PSBB. Dari penelitian Anda dan juga tim, bagaimana prediksi daripada pandemi COVID-19 ini, Bu? Baik, jadi kami terus melakukan update pada model, namun intervensi dari PSBB ini dipandang memiliki dampak terhadap penurunan kontak indeks, tapi belum cukup signifikan begitu untuk menekan kontak indeks sampai sekecil mungkin. Artinya perlu digalakkan lagi begitu ya PSBB di sejumlah daerah dan juga di sejumlah kota begitu, Bu? Ya, jadi mungkin harus dua arah ya. Beberapa kali kita juga sudah sempat mengatakan hal yang sama begitu, bahwa hal ini tidak mungkin sukses kalau hanya satu arah begitu. Jadi dari masyarakat meningkatkan kepatuhan dan dari pemerintah lebih menegakkan peraturan begitu. Tetapi pada kenyataannya kita bisa lihat bahwa hal tersebut belum terlihat secara signifikan begitu. Sebenarnya faktor apa, Bu, yang paling mempengaruhi, Bu, dalam pemberlakuan PSBB atau juga dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Bu? Kalau dari kajian kami hanya bisa melihat tingkat menekan penyebaran dari real time reproduction number begitu. Artinya dari angka kasus yang masuk harian begitu kita olah, kemudian kita hitung tingkat real time reproduction number-nya, itu akan mempengaruhi berapakah kontak indeks yang terjadi pada suatu wilayah begitu. Jadi contohnya misalkan DKI sudah menunjukkan penurunan untuk nilai reproduksi hariannya di bawah 1, sedikit di bawah 1, tetapi untuk nilai kontak indeksnya masih relatif besar di atas 20%, jadi 25% begitu. Tetapi Banten dan Jawa Barat itu masih di atas 1, jadi angka reproduksi hariannya masih di atas 1, kemudian kontak indeksnya juga besar di atas 40% untuk Jawa Barat dan di atas 50% bahkan untuk Banten. Artinya masih mungkin kasusnya akan naik begitu. Yang dimaksud dengan kontak indeks ini apakah juga sama artinya dengan masih banyak orang mengabaikan physical distancing maupun juga social distancing begitu, Bu? Ya, betul. Jadi kontak indeks ini bisa melihat apakah kampanye itu intervensi dari mitigasi ini berjalan dengan baik begitu dari sisi model ya. Dengan kurva yang beberapa hari lalu kita sempat menemukan landai begitu, Bu, ya. Apakah ini juga PSBB, bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika kurva ini sempat kemarin landai, kemudian warga akhirnya juga sempat agak longgar begitu. Apakah apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga masyarakat? Kalau dari kajian kami itu melandai itu selama ini kurvanya belum stabil melandai begitu. Jadi bisa jadi itu sedang turun tapi akan cenderung naik lagi gitu. Jadi dikatakan baik jika reproduksi hariannya itu berhasil dipertahankan kurang dari 1 selama kurang lebih 1 minggu berturut-turut, itu sudah prestasi yang sangat baik begitu. Jadi bisa terus turun. Karena ada kemungkinan bisa naik lagi seperti negara-negara lain, contohnya Jerman. Jerman itu ketika membuka fasilitas sekolah, dia langsung naik lagi di atas 1 begitu. Padahal dia telah baik mempertahankan setengah begitu, kurang lebih reproduksi hariannya sudah setengah, tapi ketika itu dibuka menjadi langsung naik di atas 1. Dengan kita kemarin mengetahui update daripada BNPB, update COVID-19 di Indonesia sendiri, ada
penambahan positif yang cukup signifikan begitu Bu, yaitu sebesar 533. Ini belum pernah terjadi dari hari-hari sebelumnya ya, cukup besar. Apakah ini bisa dikatakan ini menuju ke puncak di pandemi COVID-19 di Indonesia ini? Apakah bisa atau sebaliknya belum puncak begitu Bu? Kalau apakah akan puncak ataukah belum puncak itu kita masih belum bisa memastikan. Tetapi yang jelas harapannya dulu ketika awal-awal tes ini dijalankan secara massal begitu, harapannya memang langsung terlihat naik begitu. Tapi pada kenyataannya tidak begitu. Nah bisa jadi kenaikan ini berasal dari laporan-laporan dari daerah-daerah lain karena itu adalah akumulasi seluruh Indonesia. Jadi baru masuk sekarang sehingga terakumulasi cukup besar dan juga beberapa hasil tes yang dilaksanakan di 5 hari sebelumnya misalkan, karena angka yang terlaporkan ini memiliki delay begitu. Ini kan tadi Anda menjelaskan tim ya Bu ya. Nah kalau Anda pribadi sendiri berkaitan dengan, kalau dikaitkan dengan prediksi daripada Presiden sendiri mengatakan bahwa Juli ini adalah puncak daripada COVID-19 di Indonesia. Kalau menurut Anda pribadi seperti apa nih Bu? Kalau saya, kalau puncak itu tergantung kepada bagaimana kita menekan si kontak indeks tadi gitu. Jadi kalau kita ingin cepat, ya dua-duanya harus bekerja keras dari sisi pemerintah untuk menerapkan PSBB, kemudian memberlakukan aturan dengan tegas begitu, dan dari sisi masyarakat juga meningkatkan kepatuhan. Karena semakin tidak patuh begitu, maka tidak akan selesai-selesai begitu. Saya pribadi sangat mengapresiasi buat yang patuh begitu, banyak yang patuh, tetapi sayangnya kepatuhan ini tidak terbayar dengan rekan-rekan lain yang memilih untuk tidak patuh begitu. Jadi ini membutuhkan suatu kerjasama yang baik dari masyarakat dan juga pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah sekarang sudah membuka akses transportasi beberapa, meskipun dibatasi Bu ya, baik itu transportasi darat maupun udara. Kalau menurut Anda, apakah ini juga akan berpengaruh Bu? Iya, pasti. Karena sebenarnya hal ini sudah terjadi mulai sebelum Ramadan begitu ya. Ekspor kasus dari DKI, bisa jadi DKI itu turun karena sudah mengekspor begitu ya. Nah dengan adanya transportasi ini kan jalannya dua arah begitu ya. Jadi harus hati-hati untuk menerapkan protokol kesehatan, apakah nanti jadi timbul klaster baru lagi dari yang satu daerah pindah lagi ke Jakarta, atau kalau yang sebaliknya sudah trivial begitu dari epicentrum pindah ke tempat lain. Jadi tentunya protokol yang harus diterapkan kalau mengambil kebijakan yang seperti itu harus juga sangat ketat begitu. Baik, kita semua berharap agar ini semua segera berakhir ya Bu ya, sehingga semuanya berjalan normal. Ibu Nuning Nuraini, terima kasih atas waktunya selaku peneliti SIM COVID-19. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Khusus Bersatu Melawan Corona.